Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ilaihi nu'minu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Wa asallahu subhanahu wa ta'ala yubarik lana fi hayatina dunyawiyah qabla al-akhirah wa ayyaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi sab'i wa isrina darajah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang sholat Jumat Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas kita panjatkan di hari yang mulia ini, di hari Jumat yang mulia ini, yang oleh Nabi disebut sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari dalam satu minggu ini, kecuali kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas perkenan iradah, inayah dan taufiknya lah sampai siang hari ini kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang taat dan istiqomah menjalankan ajarannya, semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang berbahagia, melalui mimbar Jum'ah yang mulia ini, tidak bosan-bosannya khatib Jum'ah berwasiat bagi diri saya sendiri dan bagi para jamaah sekalian untuk terus meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatib Jum'ah mengajak, mari sama-sama kita jadikan pelaksanaan sholat Jum'ah, pesan-pesan Jum'ah yang disampaikan oleh Khatib Jum'ah sebagai sarana peningkatan keilmuan kita, sebagai sarana pencerahan, sebagai sarana peningkatan keimanan dan amal ibadah kita, sehingga selesai sholat Jum'ah kita menjadi orang-orang yang meningkat keimanan, ketakwaan dan amal solehnya kepada Allah. Sehingga selesai sholat Jum'ah kita menjadi hamba-hamba yang tercerahkan melalui pesan-pesan Jum'ah dan pelaksanaan sholat Jum'ah. Oleh karena itu khatib Jum'ah mengingatkan, jangan sekali-kali melaksanakan sholat Jum'ah hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, atau hanya sekedar di masjid ini melepas lelah. Apalagi di masjid tidur kerjanya, ngantuk, menghilangkan kepenatan duniawi. Pesan-pesan Jum'ah sama sekali tidak didengar, dipahami, dihayati, dimaknai, sehingga selesai sholat Jum'ah sama sekali tidak ada perubahan akhlak dan perilaku, serta peningkatan keimanan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila itu yang kita lakukan di hari Jum'ah ini, jangankan satu kali,
ribuan kali kita melaksanakan sholat Jum'ah, tentu tidak akan berdampak bagi peningkatan keimanan, ketakwaan, dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang sholat Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jum'ah yang sangat singkat ini, khatib akan menyampaikan sebuah tema, sebuah judul khutbah, yaitu membiasakan, mentradisikan sholat 5 waktu secara berjamaah sebagai sarana mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang berbahagia, dalam sebuah riwayat, tepatnya di kitab Sahih Bukhari, ada sebuah kisah sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk sholat di rumah saja, tidak sholat berjamaah di masjid. Pinta Abdullah bin Ummi Maktum kepada Rasulullah. Kita ketahui Abdullah bin Ummi Maktum ini sahabat Nabi yang cacat fisiknya, buta matanya. Dia minta keringanan, tidak berangkat ke masjid, sholat di rumah saja. Lalu kata Rasulullah, silakan hai Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa Abdullah bin Ummi Maktum minta sholat di rumah? Karena kalau ia berangkat ke masjid, dia selalu nunggu sahabat yang lain, yang nuntun, yang ngajak, yang memberikan arah jalan, karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Setelah beberapa langkah Abdullah bin Ummi Maktum meninggalkan rumah Rasulullah, lalu Rasulullah memanggilnya kembali. Ya Abdullah bin Ummi Maktum, hal sami'tan nida'at sholat. Hai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah engkau mendengar panggilan azan sholat ketika dikumandangkan di masjid? Lalu Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, Naam, bala ya Rasulullah. Aku mendengar ya Rasul, saya mendengar panggilan azan ya Rasul. Lalu kata Nabi, tidak ada amaliyah yang paling utama bagi seorang muslim laki-laki yang sudah mukallaf, sudah balik ketika mendengar panggilan azan, kecuali dia meninggalkan aktivitas duniawi dan segera untuk berangkat ke masjid, menghudajat kepada Allah, melaksanakan sholat secara berjamaah. Ini hadis saya terjemahkan secara bebas dalam kisah keutamaan sholat berjamaah yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang berbahagia, dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 46, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, tunaikanlah sholat, dirikanlah sholat, aqimis shalah wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah engkau bersama orang-orang yang ruku. Para ulama tafsir hampir semuanya ketika menafsirkan kalimat warka'u ma'ar raki'in, yaitu rukulah bersama orang-orang yang ruku, bisa dilihat dalam tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Mahalli. Beliau mengatakan rukulah bersama orang-orang yang ruku ay sholatul jamaah, yaitu sholat berjamaah. Atau bapak para jamaah bisa lihat tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraisyihab, seorang ahli mufassir di Indonesia yang sangat populer, ahli di bidangnya. Beliau pun sama menafsirkan, maksudnya adalah kita disuruh ruku bersama orang-orang yang ruku, artinya kita melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, di rumah-rumah Allah. Dan hampir sebagian para ulama tafsir ketika menafsirkan kalimat warka'u ma'ar raki'in, hampir semua menafsirkan tentang sholat berjamaah. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang berbahagia, ada dalam sebuah hadis tentang keutamaan sholat secara berjamaah. Kalau tadi ayat Al-Quran yang menjelaskan menjadi dalil tentang sholat berjamaah, ada dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati afdalu min sholatil fajri bisab'i wa isrina darajah. Kata Nabi, sholat secara berjamaah itu lebih utama daripada kita sholat secara munfarid sendirian
perbandingannya adalah 27 derajat. Itu pun para ulama masih membeda-bedakan antara satu waktu dengan waktu yang lain. Itu derajatnya berbeda-beda. Sholat subuh itu derajatnya sangat tinggi, pahalanya sangat besar. Sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya itu berbeda derajatnya satu dengan yang lainnya. Dilihat dari masyaqqah, dari tingkat kesulitan dan beratnya ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang berbahagia. Para ulama fikih memang berbeda pendapat tentang hukum sholat 5 waktu secara berjamaah bagi laki-laki yang mukallaf yang sudah akil balik. Kata Imam Syafi'i dan sebagian para pengikut Syafi'iyah, beliau mengatakan hukum sholat 5 waktu secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau di kampung ini, di kelurahan ini, di RT ini sudah ada yang melaksanakan, datang ke masjid, yang lain terbebas. Karena itulah fardu kifayah. Tapi kata Imam Maliki Hambali, beliau mengatakan sholat 5 waktu secara berjamaah itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan sudah mendekati wajib. Artinya kita dianjurkan untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu secara berjamaah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya termasuk Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, beliau mengatakan sholat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki muslim yang mukallaf sudah akil balik itu adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang sudah mukallaf dan akil balik. Dan berbagai macam perbedaan pendapat ulama fikih tergantung kepada argumen masing-masing. Tapi sekali lagi perbedaan hukum dari sholat 5 waktu secara berjamaah ini jangan menjadi dasar bagi kita umat Islam, terutama yang laki-laki, untuk malas melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang berbahagia, pesan yang ingin saya sampaikan dari materi khutbah Jum'ah saya ini adalah, yang pertama, mari saya khotib mengajak bagi diri saya sendiri dan bagi para jamaah sekalian, mari kita ramaikan rumah-rumah Allah ini dengan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kalau kita tidak bisa masa dari 5 waktu, kita nggak bisa membagi waktu, 1 waktu saja untuk datang ke rumah Allah. Kalau kita nggak bisa sholat berjamaah di waktu maghrib, datanglah di waktu isya. Kalau isya kita nggak bisa, datanglah di waktu subuh. Kalau subuh nggak bisa, zuhur kita sholat berjamaah. Kalau zuhur nggak bisa, asar kita berjamaah. Masa dari 5 waktu saja kita tidak bisa membagi waktu untuk menghadap Allah, bermunajat kepada Allah. Masa untuk 1 waktu saja kita begitu pelit waktu untuk datang ke rumah Allah, meramaikan rumah Allah. Padahal masjid musola sekarang sudah bagus-bagus, bahkan sudah ada AC pendinginnya, jaraknya juga sangat dekat dengan rumah kita. Jalan sudah bagus, di aspal, di konblok, alat penerang listrik sudah di mana-mana. Bahkan kita sudah punya alat transportasi, mobil, motor, sepeda, dan yang lainnya. Alasan apa lagi yang membuat kita malas untuk datang ke rumah Allah ini? Kita harus malu dengan Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi yang cacat fisiknya, buta matanya, tetapi ia begitu rajin sholat 5 waktu secara berjamaah, meskipun harus dituntun dengan sahabat yang lain. Jalan waktu itu belum bagus seperti sekarang, alat penerang listrik juga zaman itu belum seperti sekarang, apalagi transportasi belum maju seperti sekarang. Jadi alasan apa lagi yang membuat kita orang Islam Muslim ini malas untuk datang ke rumah Allah? Kita selalu mengatakan kita umat Islam yang mayoritas, yang paling banyak, tetapi hanya dalam waktu-waktu tertentu kita ramai sholat berjamaahnya, hanya di waktu Jumat, ketika tabligh akbar, ketika maulid Nabi, ketika Isra Mi'raj. Tapi dalam waktu-waktu sholat berjamaah ketika azan berkumandang, kemanakah gerangan umat Islam yang mengaku mayoritas ini?
Ini yang harus kita ingatkan sekali lagi. Ramaikan rumah-rumah Allah ini dengan sholat 5 waktu secara berjamaah. Atau nanti kita datang ke rumah Allah ini, ketika kita dipaksa, digotong-gotong ramai-ramai untuk datang ke rumah Allah ini, tetapi bukan untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, tetapi untuk disolatkan yang terakhir kalinya sebelum kita meninggalkan alam dunia ini. Apakah harus seperti itu kita datang ke rumah Allah ini? Ketika digotong-gotong, dipaksa-paksa, ketika ajal kita sudah tiada, tidak ada lagi kesempatan kita untuk bermunajat, kita baru datang ke rumah Allah, itu pun dipaksa-paksa, digotong-gotong, dikeranda, tetapi bukan untuk sholat berjamaah, tapi untuk disolatkan yang terakhir kalinya, untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang berbahagia, mari, mumpung kita masih diberi umur panjang, mumpung kita masih diberi kesehatan, mumpung Allah masih beri waktu kita hidup di alam dunia ini, mari kita ramaikan rumah-rumah Allah ini dengan sholat 5 waktu secara berjamaah. Niatkan dalam hati kita masing-masing, selesai sholat Jum'ah, saya niat akan meramaikan rumah Allah. Saya niat akan datang ke rumah Allah. Bagaimanapun usahakan waktu-waktu dari 5 waktu yang Allah berikan. Usahakan, syukur-syukur kita sempurna 5 waktu. Kalaupun tidak, usahakan dalam 5 waktu itu berapa waktu yang kita bisa dan kita mampu datang kita ramaikan rumah Allah ini. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah Jum'ah yang sangat singkat ini dapat menggugah keimanan kita, ketakwaan kita, amal soleh kita kepada Allah. Mumpung kita masih diberi umur, mumpung masih diberi kesehatan, mumpung masih diberi waktu, mari kita manfaatkan untuk kita beribadah kepada Allah. Salah satunya dengan melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi yajibu alaina min hamdihi wa tanzimihi wa nazkuruhu ala ihsanihi wa in'amihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul qa'imu binasri. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilihi wa man iktafa sar'ahu wa tamassaka bidini. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha wa'malul khairat wajtanibu anis sayyi'at wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi fa qala azal min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man hajalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.